Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi semangat. Apa kabarnya kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Zaki ke depan untuk memimpin berdoa. Silakan. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Mbak Putri untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Teman anak-anak berdiri semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Putri, bisa kembali ke tempat, anak-anak bisa duduk kembali. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Maya akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang Bu Maya sebutkan namanya, silakan berdiri, kemudian mengucapkan satu kata positif untuk hari ini. Bisa? Abrisan Fatih Asidqi. Semangat. Oke. Alif Putra, optimis, yes. Aula, Aulia, semangat. Fala Ayu Ayunda, bahagia. Zaki Akhir, semangat. Alhamdulillah ya semua hadir ya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita semua dalam kondisi sehat. Kalau kita sehat harus bagaimana? Harus bersyukur ya, harus semangat, harus bersyukur karena kesehatan memang harus dijaga. Materi apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada berapa pilar dalam berpikir komputasional? Apa aja? Satu. Apa itu dekomposisi? Yang kedua, apa itu pengelolaan pola? Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Yang terakhir, yang keempat, algoritma. Apa itu algoritma? Iya. Untuk lebih mengingat, ya, kita bermain dulu ya. Siap bermain? Siap. Bermain apa, Bu? Ya, kita bermain Educoplay. Yang bisa menjawab bisa ke depan untuk mengklik mouse. Bisa nggih? Nanti yang bisa langsung ke depan mengklik mouse-nya. Kalau kelamaan, kodoknya akan kecebur. Siap? Kita mulai? Siap. Pertanyaan pertama, langkah apa yang penting untuk menguji solusi? Yang bisa ke depan boleh?
Ayo, iya langsung ke depan aja. Tinggal 7 detik. Oke, pertanyaan kedua. Apa itu pengenalan pola? 16, 15, 11. Ayo. Ayo. Ayo cepetan. 3, 2, 1. Apa itu abstraksi dalam berpikir komputasional? Oke, benar lagi. Contoh berpikir komputasional di sekolah? Ayo. Menyusun langkah. Oke, lanjut pertanyaan ke 5. Apa maksud berpikir komputasional? Tadi sudah. Ayo. Oke. Mengapa algoritma diperlukan dalam pemrograman? Ayo, yang belakang. Posisi menentukan prestasi ya, makanya duduk yang depan aja. Mana contoh dekomposisi masalah? Apa itu tadi dekomposisi? Iya, memecahkan. Selanjutnya pertanyaan ke-8, apa itu? Gantian dong. Oke, pertanyaan ke-9. Apa peran abstraksi dalam pembuatan program? Pertanyaan terakhir. Mengapa berpikir komputasional penting di informatika? Membantu merencanakan nilai. Oke. Dapat 100. Tepuk tangan buat kita semuanya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, model pembelajaran kita hari ini adalah memakai model PJPL. Tujuan pembelajarannya yang pertama, murid diharapkan mampu mengidentifikasi data dan sumber data yang diperlukan untuk memecahkan masalah logistik. Yang kedua, murid diharapkan mampu mengembangkan draft algoritma yang logis dan sistematis. Dan yang ketiga, murid diharapkan mampu menggunakan aplikasi Scratch untuk membuat perhitungan waktu sederhana. Penilaian yang akan Bu Maya laksanakan meliputi 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, sikap, termasuk nanti kerjasama kelompok. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Rambu-rambu dan hal teknis dalam pembelajaran. Yang pertama, murid diharapkan mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, jika ada hal yang kurang dipahami, boleh bertanya dengan sopan. Caranya tunjuk jari gitu ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan ketertiban, tidak boleh membuang sampah di lab atau meninggalkan sampah di lab. Dan yang terakhir, menyalakan komputer dan mematikan komputer dengan prosedur yang benar. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai memasuki tahap inti, silakan kalian cek kerapian kalian terlebih dahulu. Dasinya sudah rapi. Kanan kiri dicek, jika ada sampah boleh diambil, dibuang ke tempat sampah. Ya. Sudah? Sebelum memasuki tahap inti, kita tepuk dulu nih. Sudah bisa tepuk konsentrasi? Sudah. Bagaimana? Melihat, mendengar, mengingat, konsentrasi, gitu ya. Bisa? Ya. Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, konsentrasi.
Untuk hari ini, pembelajaran yang kita gunakan adalah pembelajaran dengan metode PJBL. Berarti sebelumnya kita harus menentukan pertanyaan mendasar. Bagaimana kita dapat secara sistematis merancang prediksi waktu tempuh berkendara dengan lebih akurat menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Sebelumnya kita mikir dulu, kenapa sih kita harus menentukan waktu tempuh yang akurat? Kenapa? Iya, agar tidak terlambat ke sekolah. Contohnya, rumahnya Bu Maya itu Tambak Sari. Tambak Sari ke sini itu 5 kilo. 5 kilo itu berarti jarak tempuhnya sekitar 10 menit. Kalau Bu Maya, biar Bu Maya tidak datang ke sekolah terlambat, maksimal Bu Maya berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6 maksimal 6.5 iya 6.50 jadi 6.50 masih sempat sampai sekolah jam 7 tet gitu. Jadi begitu jam tet Bu Maya masih di gerbang ya. Diusahakan berarti lebih gasik lagi, katanya Mbak Putri jam 6:30. Aman mah itu ya. Ya, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ya. Nanti kita akan menyalakan komputernya satu, berarti satu kelompok 4 orang boleh bergabung. Ini ke sini, kamu sama cowok apa sama cewek? Sama cewek berarti kamu sama sini, kamu di sini. 3, 4, 5, 6, 7 berarti 7, 8. Oh ya, ke situ. Ke depan, kamu ke depan. Kamu sama siapa? Sendiri. Nggak apa-apa, di sini kamu ke sini. Ayo, kursinya dipindah ke depan, nggak apa-apa, disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalian silakan membuat atau menyusun pertanyaan. Apa saja yang digunakan atau yang kalian perlukan untuk menghitung waktu akurat? Misalnya apa? Tadi udah Bu Maya kasih contoh. Jarak rumah. Setelah jarak rumah, kecepatan berkendara, ya. Terus maksimal waktu, macet, ya. Ada macet kan? Ya, misalnya rumahnya Mbak Putri dari sana ke sini macetnya berapa kali? 2 kali atau di mana? Di Bangjo. Jangan lu ayel, mosok Bloro macet, Bu. Bangjo kan macet. Traffic light kan kita berhenti toh. Iya, nggak boleh lanjut. Iya. Silakan kalian berkelompok menuliskan atau membuat reng-rengan atau algoritma atau graf, terserah kalian, yang berisi apa saja yang kalian butuhkan untuk menghitung waktu tempuh dari rumah kalian ke sekolah. Silakan. Satu kelompok, satu saja. Setelah selesai, nanti kalian baru menyalakan komputer, membuat aplikasi Scratch-nya. Tadi udah ditunjuk. Kamu tadi sama sebelah sana, gabung ke tempatmu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kursinya diangkat nggak apa-apa. Sambil kalian menulis faktor-faktor yang menentukan, kalian nyalakan komputernya. Ya, untuk LKPD bisa kalian lihat di papan tulis ya. Petunjuk pengerjaan.
Kalian memperkirakan waktu tempuh perjalanan dari rumah ke sekolah. Apa saja data yang diperlukan? Contohnya tadi ada jarak rumahnya berapa ditulis. Kemudian kecepatan rata-rata, kemudian kondisi lalu lintas. Lalu lintasnya ramai atau sepi, ada traffic light atau tidak tadi. Silakan ditulis di buku, baru kemudian kalian membuka aplikasi Scratch untuk membuat perhitungan sederhananya. Iya. Ya, diklik membuat. Ya. Scratch Meet Edu. Ya, Scratch itu aplikasi atau program yang menggunakan Blocky. Jadi di sini kalian tinggal memasang-masangkan blok programnya. Ya. Yang pertama diklik bendera hijau. Apa aja yang diperlukan tadi? Kita ambil kontrol dulu ya. Untuk memulai kita buat kontrol dulu. Ya. Di awal ya kontrol. Ya, digeser, ditarik ke tengah. Nah. As dulu. Yang set nanti terakhir. As dulu, biru, as. Nah, biru. Warna biru, as diganti. What is your name diganti. Diganti apa? Masukkan waktu tempuh. Diklik yang membuat. Dalam. Di close. Masukkan waktu tempuh. Dalam. Ini di close dulu. Close dulu. Setelah itu baru close dulu. Ya, karena waktunya sudah habis. Sudah jadi semua nggak aplikasinya? Sudah. Ya, untuk mewakili presentasi bisa ke depan kelompoknya Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jarak waktu tempuh rumah Dari rumah ke sekolah. Saya Zaki. Saya Muhammad Zaki Rizky Ramadan. Yeah. Waktu tempuh dari rumah saya ke sekolah perkiraan adalah 30 menit. 30 menit. Rumahnya mana itu kok 30 menit Dari Ngawen dari Ngawen. Ya lumayan ya. Berapa kilo itu? 15. 15 kilo. Ya, waktu tempuhnya 30 menit. Kemudian Kemacetan karena ada lampu lalu lintas. traffic light-nya 4. Ada sekitaran 4. 4. Berarti 4 ya. Kemacetannya dimasukkan 4. Istirahat Karena enggak? saya tidak istirahat, jadinya saya langsung pergi ke sekolah. Ya, langsung ke sekolah berarti 0. Jadi totalnya adalah 34 menit untuk saya pergi ke sekolah. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dong. Salam dulu. Wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Zaki ternyata rumahnya Ngawen dan dia melewati 4 traffic, tentu akan berbeda dengan data dari Mbak Putri yang rumahnya cuman pojok situ. Berapa kilo? 2 kilo ya? Nggak sampai, 1,5, berarti dari sana ke sini cuman 2 menit saja ya? Iya.
Kita akan melanjutkan di refleksi. Ya. Untuk refleksi, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Happy? Bahagia? Bagian mana yang bikin bahagia? Iya. Permainan, kemudian mencoba aplikasi ya. Dengan doa semoga kalian semua jadi programmer ya. Hal apa saja yang kalian pelajari hari ini? Berpikir komputasional, kemudian berpikir komputasi, membuat dekomposisi, ya, memecahkan masalah tadi. Apa saja faktor yang mempengaruhi waktu tempuh kalian dari rumah ke sekolah? Adakah hal yang belum dipahami? Tidak ada. Alhamdulillah. Dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional sangat penting bagi kehidupan. Contohnya tadi ya, kita menentukan jarak tempuh kita dari sekolah ke rumah biar tidak terlambat, jadi perhitungannya akurat. Kalau dari perhitungannya Zaki tadi berarti Zaki harus berangkat dari rumah sebelum jam berapa? 6:30, terlambat dong, wong dia 34 menit. Berarti maksimal jam 6.15 ya. Jadi ada 10 menit untuk beristirahat di sekolah ya. Karena tugas sudah selesai, silakan kalian tutup aplikasinya. Di close atas kanan. Ya, di close. Atas kanan di sini tuh. Iya, tanda silang. Tanda silang. Setelah di close kalian klik bawah kiri. Iya, bukan klik sini loh, bawah kiri window. Kalian klik power matikan. Ya. Matikan. Matikan. Shutdown. Kalau tidak ada matikan shutdown ya. Ya, matikan. Loh, apa yang belum kok close tadi? Nggak apa-apa, matikan saja. Sudah? Sudah mati semua? Sudah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Doaku Maya untuk kalian, semoga kalian semua menjadi programmer handal di masa depan. Ya. Untuk pekan depan, ya kita akan melanjutkan pembuatan coding lain di aplikasi Scratch. Siap? Untuk menutup pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sukses selalu buat kalian. Jadilah anak-anak hebat, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua kalian. Bisa kembali ke kelas lagi. Sampai jumpa pekan depan. Tepuk tangan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.